lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Berarti terang itu kawin. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berarti iblis juga kawin. Siapa istrinya iblis? Ya. Nah, itu jadi rumit itu. Matius 8 ayat yang ke 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Berarti terang atau siang kawin? Kawin sama siapa? Ya. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu berarti kerajaan kawin. Oke, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Katakan sama-sama. Amin. Baik, ini pembahasan yang cukup seru Bapak Ibu Saudara ya, karena inilah yang paling sering celah ini dipakai untuk menyerang kekristenan gitu Pak Ezra ya. Wah, masa Tuhannya orang Kristen punya anak, rumah sakitnya di mana gitu ya. Kita akan bahas pernyataan tentang Yesus Kristus, yakni anaknya yang tunggal. Pak Ezra, Yesus disebut sebagai anak Allah dan ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan demikian. Dua diantaranya adalah Lukas 1 ayat 35, mungkin boleh tolong slide-nya, langsung kita mulai. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, lalu yang kedua di Matius 16 ayat 16 Pak Ezra. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sebenarnya sebutan Yesus anak Allah ini seringkali mendatangkan kritikan atau serangan terhadap iman kita. Seolah-olah Allah itu kawin lalu mempunyai anak, lalu anaknya dikasih nama Yesus. Bahkan sampai ada tokoh agama lain yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu anak Allah, lalu siapa mamanya? Mereka lalu berkata Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pasti sering sekali dengar kayak begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Ezra tentang hal ini Pak? Ya, itu sebenarnya salah satu kesalahpahaman dari agama sebelah terhadap iman kita. Dan seringkali kita diserang seperti itu. Tetapi kalau kita belajar logika, itu ada satu kesalahan berpikir namanya Strowman. Di mana mereka menyerang sesuatu yang sebenarnya tidak kita pahami demikian. Ada orang yang pernah dalam satu perdebatan mereka bilang pada saya, Allah tidak beranak. Lalu saya berteriak, amin. Mereka kaget, kok kenapa amin? Karena saya juga setuju Allah tidak beranak. Kalau yang dimaksudkan bahwa Allah beranak itu sama seperti kambing beranak, ya, sama seperti babi beranak, kucing beranak. Nah, kalau seperti itu maka kita juga tidak percaya begitu. Sehingga kata-kata itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kalau itu dipakai menyerang iman Kristen, maka sebenarnya salah sasaran dong. Karena kita tidak percaya begitu. Itu, Pak. Kenapa tidak bisa begitu gitu, Pak? Ya, karena begini. Saya pernah menjelaskan kepada saudara di sini Yohanes 4 ayat 24, coba kita lihat. Di situ dia bilang Allah itu roh. Allah itu roh itu maksudnya bagaimana? Allah itu roh, roh itu artinya tidak bertubuh. Roh itu artinya tidak berdaging, ya.
roh tidak bertubuh, tidak berdaging, berarti Allah itu roh. Itu artinya Allah itu tidak memiliki tubuh dan Allah tidak memiliki daging seperti kita. Allah itu roh. Nah saudara, yang kawin itu kan harus punya tubuh dong. Nah kalau yang tidak punya tubuh ini kawin ini bagaimana caranya? Ya, maka kalau Allah itu roh artinya Allah tidak mempunyai fisik. Allah tidak punya tubuh seperti tubuh kita. Tapi gitu. bukankah dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Allah itu mempunyai kaki, tangan, mata, telinga, dan lain-lain. Itu sering ditulis dalam ayat-ayat Alkitab. Lalu bagaimana Pak Isra mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tubuh seperti tadi Ya, selalu kadang-kadang kita membaca di ayat, lalu mata Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya. Nah, itu memang ada kata-kata seperti itu, tapi jangan menafsirkan ayat-ayat itu berarti Allah betul-betul punya biji mata, ada hitamnya, ada putihnya seperti kita. Telinga Allah tidak kurang tajam, berarti Allah punya daun telinga. Tidak. Itu namanya bahasa antropomorfis. Antropos itu manusia, morfe itu gambar. Jadi antropomorfis artinya digambarkan seperti manusia. Jadi Allah itu tidak punya mata, tapi mau menjelaskan bahwa dia lihat, ini pakai apa kalau tidak pakai mata? Ya kan? Akhirnya dipinjamlah istilah manusia, yaitu mata, lalu dibilang mata Allah. Allah tidak punya telinga seperti kita, tapi kalau mau digambarkan Allah mendengar, kira-kira pakai apa? Yang kita pahami itu mendengar pakai telinga. Nah, sehingga untuk memudahkan kita memahami, akhirnya dia bilang telinga Allah. Kira-kira kalau Tuhan Allah hadir itu kan, kalau kita hadir terdengarlah bunyi langkah kakinya kan. Kira-kira kalau Tuhan hadir mau digambarkan seperti apa? Kan susah itu. Akhirnya digambarkanlah, terdengarlah langkah kaki Tuhan di tengah taman. Nah, semua itu namanya bahasa antropomorfis. Tapi Tuhan tidak betul-betul punya biji mata, hidung, kaki, telinga, tangan seperti kita. Jadi ya. kita ulang, kemarin pertemuan kita yang kesekian namanya antropomorfis. Kita ulangi sama-sama bahasa antropomorfis. Oke Pak Isra. Kalau begitu Yesus sebagai anak Allah tidak boleh dipahami secara harfiah dan Betul. secara biologis gitu. Betul, tidak boleh seperti itu. Tapi supaya kita mengerti bahwa konsep ini bukan hanya karangan kita, bisakah ditunjukkan dari ayat Alkitab bahwa memang kata anak itu tidak selalu berarti harfiah dan biologis? Ya, dan ada banyak ayat begitu ya. Saya coba kasih contoh ya, Lukas 16 ayat 8. Sebab anak-anak dunia, apakah saudara anak-anak dunia berarti dunia kawin lalu punya anak? Lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Berarti terang itu kawin. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berarti iblis juga kawin. Siapa istrinya iblis? Ya. Nah itu jadi rumit itu. Matius 8 ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Berarti terang atau siang kawin? Kawin sama siapa? Ya. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu berarti kerajaan kawin. Kan menjadi gila kalau kita anggap terang kawin, ya, gelap kawin, iblis kawin, kerajaan kawin. Semua penggunaan anak di sini itu berarti bahwa itu tidak bermakna harfiah, itu tidak bermakna biologis. Karena itu Alkitab itu penuh dengan contoh bahwa yang namanya anak tak selalu berarti biologis atau harfiah, begitu ya. Berarti itu mirip juga dengan kayak bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, di mana anak tidak selalu dalam pengertian biologis, intinya Ya. begitu kan ya. Anak tangga, siapa mamanya Iya. tangga? Itu anak kunci. Kapan kunci kawin? Ya, anak emas. Apakah emas kawin kah atau bagaimana? Anak daerah, Wah, Pak Isra ini. anak bangsa, ya kan? Saya anak daerah. Apakah Iya. daerah kawin sama istrinya? Siapa istrinya daerah? Iya. Kan begitu, Pak. Jadi ternyata ada banyak, baik dari contoh Alkitab maupun juga contoh dalam penggunaan kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan istilah anak bangsa. Nggak ada orang yang berpikir siapa mamanya bangsa, siapa bapaknya bangsa itu ya. Iya. Kapan kawinnya, kapan resepsinya.
Tapi kenapa waktu ngomong anak Allah harus dipaksakan bahwa siapa mamanya? Siapa bidannya? Nah, itu kan ngaco itu. Jadi dengan pemahaman semacam ini sebenarnya kitab itu menjawab serangan dari pihak saudara sepupu kita Muslim yang beranggapan bahwa Yesus adalah anak secara harfiah dan secara biologis. Karena sering disebut Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Ya, sebenarnya kalau di dalam dialog apologetika begitu ya, kita bisa bertahan sekaligus serang membalik. Ketika orang menyerang iman kita, kita bisa menjawab, tapi kita juga bisa berikan serangan balik. Ya, kita seperti sepak bola, kita bisa sistem parkir bis atau nyerang balik. Ya, nah kalau bertahan itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita memberikan jawaban-jawaban dari Alkitab kita. Tapi kalau mau bikin serangan balik itu ada satu prinsip atau istilah namanya reductio et absurdum. Itu menggunakan premis yang sama yang kalau konsisten itu lalu menghasilkan kesimpulan yang tidak masuk di akal. Itu gimana, Reductio penjelasan et absurdum. detailnya? Begini saja, kira-kira begini. Oh, Yesus itu anak Allah. Kalau begitu Allah itu pasti punya anak. Allah pasti kawin dan punya anak. Nah, kita coba ngomong bahwa di dalam hadis-hadis Islam juga Muhammad itu dikenal sebagai Habibullah. Habibullah itu artinya kekasihnya Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah istilah Habibullah, kekasihnya Allah itu mau diterjemahkan, ditafsirkan harfiah atau simbolis? Kalau harfiah, itu berarti Muhammad itu pacarnya Allah. Kapan mereka jadian? Siapa yang nembak siapa? Duluan. Ini kan rumit, kapan kawinnya? Ya kan? Tapi mereka kan akan berkata, oh tidak, Muhammad Habibullah itu artinya Muhammad kekasih Allah, itu artinya orang yang dikasih Allah. Bukan berarti pacarnya Allah. Bukan harfiah. Nah, maka kalau memang Habibullah bisa diartikan harfiah, kenapa anak Allah tidak? Kenapa kalau anak Allah kalian paksa mau harfiah, tapi Habibullah dikatakan tidak harfiah? Nah, itu namanya mau menang sendiri dong. Enggak konsisten. Ya, berarti. tidak konsisten. Tapi paling tidak itu memperlengkapi kita untuk kita berapologia, kira-kira gitu Pak ya? Ya. Nah Pak Esra, jika istilah Yesus adalah anak Allah tidak bermakna harfiah dan biologis, lalu apa maknanya? Ada banyak maknanya ya. Tapi pertama-tama Yesus anak Allah itu ada hubungan dengan jabatan Kristusnya atau jabatan mesianiknya. Ya. Maksudnya gimana Pak? Mesianik. Begini, di dalam perjanjian lama kita kan sudah belajar ya minggu lalu bahwa Yesus itu adalah Kristus. Okay. Yesus itu adalah Mesias. Nah, di dalam perjanjian lama itu Sang Mesias atau Sang Kristus yang dijanji-janjikan itu, yang artinya diurapi itu disebut sebagai anak Allah. Atau dengan kata lain, Allah Bapa menyebut Mesias itu sebagai anaknya. Kita lihat contoh ya di Mazmur 2 ayat 2 sampai 7. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Yahweh. Tuhan huruf besar itu Yahweh. Dan yang diurapinya Mesias. Jadi raja-raja dunia dan para pembesar bermufakat melawan Yahweh dan yang diurapinya, Mesiasnya atau Kristusnya. Berarti ini bicara tentang Kristus. Ayat 5, maka berkatalah ia, Yahweh berkata, akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Rajaku, berarti Mesias itu disebut raja. Gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Dia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Nah saudara lihat di atas Yahweh bicara tentang Mesiasku. Tapi di bawah dia bilang anakku. Itu berarti bahwa Mesias itu disebut sebagai anaknya Allah. Atau anak Allah itu adalah satu sebutan untuk Mesias. Itulah sebabnya saudara lihat kan Yesus kan Kristus. Mesias artinya diurapi. Coba pertanyaannya begini, kapan sih Mesiasnya, kapan sih Yesusnya diurapi? Kalau memang Kristus artinya diurapi, kapan dia diurapi? Waktu dia dibaptis itu.
Waktu dia dibaptis, setelah dia keluar dari air kan ada Roh Kudus turun ke atasnya. Ya. Nah itulah pengurapannya. Berarti Yesus itu ada Roh Kudus turun ke atas, berarti sudah ada pengurapan. Maka di situ Kristus dalam sejarah itu menjadi Mesias. Dia adalah Mesias dari kekekalan, tapi dinyatakan dalam sejarah. Nah, sekarang saudara lihat Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini berarti diurapi, Mesias. Karena dia Mesias, langsung Allah Bapa menyatakan ayat 17, inilah anakku. Berarti istilah anak Allah itu merujuk kepada pengurapan di dalam ayat 16, maka muncullah istilah anak dalam ayat 17. Ya, berarti itu memang penekanannya di situ, Pak ya, bahwa Mesias itu adalah anak Allah atau anak Allah adalah Mesias, kira-kira Yes. gitu. Oke. Nah, apakah orang Yahudi memang memahami demikian atau jangan-jangan ini tafsir pemahaman Pak Esra aja? Ya, pemahaman saya yang didasarkan pada pemahaman orang Yahudi. Gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa yang disebut Mesias anak-anak itu hanya Pak Esra yang bilang begitu. Tidak. Semua orang Yahudi memahami begitu. Sekarang coba lihat. Jadi bukan penafsiran aja, jadi harus kita buktikan gitu. Ada kan, dasarnya. Pak? Ya. Dasarnya. Pertama kita lihat di dalam kata-kata Nathanael. Yohanes 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Raja itu Mesias tuh, Raja Mesias. Kalau begitu, paralelnya adalah anak Allah itu sama dengan Raja Israel dan itulah Mesias. Ini muncul di dalam Nathanael. Sekarang Petrus juga omong begitu. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Kata Mesias dihubungkan dengan anak Allah. Lalu pengakuan Marta. Yohanes 11:27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Lalu muncul juga di dalam pertanyaan imam besar kepada Yesus. Matius 26:23. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Lalu Rasul Yohanes 20 ayat 31. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah sebutan yang berkaitan dengan kemesiasan, kekristusannya Yesus. Lengkap sekali sebetulnya ya, memang dasarnya Alkitab. Itulah BBC, Bethlehem Bible Class. Jadi dasarnya harus ayatnya ada. Masih mau tambah, Pak? Loh, masih ada lagi. Ada. Oh, ada lagi. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka, tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu dia adalah Mesias. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setan-setan pun percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias sekaligus anak Allah. Ya. Gitu ya? Karena itu kalau sampai ada orang yang tidak percaya Yesus adalah Mesias anak Allah, dia lebih setan daripada setan. Karena setan saja percaya. Ya kan? Ya. Jadi kalau gitu ketika Yesus dikatakan sebagai anak Allah, maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa dia sesungguhnya adalah Sang Mesias atau Sang Kristus yang dijanjikan dan dinanti-nantikan sejak dari zaman Perjanjian Lama. Apa benar kira-kira kesimpulannya gitu, Pak? Tepat itu kesimpulannya. Ya, jadi kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Untuk meneguhkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Oke, wow. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa makna Yesus sebagai anak Allah itu ada banyak, gitu kan Pak Esra tadi ya. Dan kita baru bahas satu saja, yakni dalam hubungannya dengan jabatan mesianik dari Yesus. Lalu makna lainnya apa Pak Esra? Makna lainnya adalah Yesus disebut sebagai anak Allah itu dalam hubungan dengan ketritunggalan Allah. Wah, ini Doktrin nyambung lagi Tritunggal, ya. Tritunggal ya. lagi gitu Ya. ya. Menarik ini. Ya. Lanjut Pak. Nah, kita kan percaya tentang doktrin Tritunggal dan saya sudah jelaskan, sudah ngajar di sini. Tritunggal itu adalah Allah yang esa,
tapi 3 pribadinya yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita tidak usah bahas tentang Roh Kudus dulu, karena kita lagi bicara hubungan Yesus dengan Sang Bapa. Maka kalau dikatakan Yesus itu adalah anak Allah, itu berarti Yesus bukan pribadi yang sama dengan Bapa, tapi dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Bapa, dan bahkan dia sehakikat dengan Sang Bapa dalam kealahannya. Yesus bukanlah pribadi yang sama dengan Bapa. Bisa dijelaskan, Pak? Ini Ya, lumayan berat ini. ya. Ini penting karena ada banyak orang anggap bahwa Yesus itu Bapa. Bapa itu Yesus. Oneness itu ya. Kemarin saya masih mengajar di salah satu sekolah teologi ya. Ya, dan waktu saya mengajar di satu sekolah teologi ya, lalu ada orang protes pada saya, kan Yesus itu Bapa, Pak. Nah, ada banyak orang memahami demikian. Tapi justru di sini istilah anak Allah itu dimaksudkan untuk membedakan antara Bapa dan anak. Karena ada istilah anak Allah, artinya sudah ada anak Allah, artinya ada yang disebut anak, dan ada Allah yang disebut sebagai Bapa. Nah, kalau Bapa dan anak itu pribadi yang sama, maka kata anak itu menjadi kehilangan maknanya, ya. Jadi ketika Yesus disebut sebagai anak, itu artinya Yesus pribadi yang berbeda dengan Bapa. Yesus itu bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, dan ada relasi antara antara Yesus sebagai anak dengan pribadi lain, yaitu Bapa. Jadi justru menunjukkan ada 2 pribadi di situ, ya. Ini mesti jelas nih. Berarti Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus. Ya, ini penting kan berarti. Karena ya? kalau Bapa adalah Yesus, lalu kenapa harus disebut anak? Cheng Li. Ya. Ya. Jadi penyebutan anak itu justru untuk membedakan. Ini ada, kalau bahasa kita sederhana, ini ada 2 orang nih. Ya, ada 2 orang bukan 1 orang. Kalau tidak, ngapain satu disebut Bapa, satu disebut anak? Balik lagi karena BBC, Ya, Pak. ya. Adakah ayat Alkitab yang mendukung konsep seperti itu? Soalnya ada banyak orang yang menganggap bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Bahkan lagu-lagu yang sering kita bahas juga sering nyebut Yesus tapi ininya Bapa gitu kan, bolak-balik kualik-walik gitu. Ya, contoh paling nyata adalah ketika Yesus dibaptis. Matius 3 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu langit terbuka, dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yang ngomong di situ siapa? Bapa. Ngomong kepada siapa? Yesus. Kalau Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, ini berarti Bapa ngomong kepada Bapa, atau Yesus ngomong kepada Yesus? Kan tidak. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti yang ngomong itu pasti Bapa. Makanya dia bilang inilah anakku. Dan karena itu bisa saling ngomong, maka pasti Bapa bukan anak. Dan anak bukan Bapa. Ya. Karena itulah, maka kita bisa lihat dari ayat itu jelas bahwa Yesus dan Bapa itu bukan pribadi yang sama. Juga kita bisa lihat contoh lain. Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara lihat di sini ada Bapa, ada anakmu, dan ada engkau. Ada Bapa yang diminta untuk memuliakan, ada anak yang dimuliakan, dan ada percakapan atau permohonan. Sehingga ini hanya masuk akal kalau Bapa memang bukan anak. Konsekuensinya adalah anak Allah yang dipakai oleh Yesus itu menunjukkan ada Yesus bukan Bapa dan ada relasi aku dan engkau. Aku dan Bapa, Bapa dan engkau. Antara 2 pribadi ilahi. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Yesus. Itu salah.
Wow, ternyata setiap ayat demi ayat itu bisa selogikos itu, masuk di akal gitu, disambungkan. Oke Pak, saya nangkap nih, tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa kata anak yang dipakai kalau hanya untuk membedakan dua pribadi? Mengapa tidak menggunakan istilah lain, misalnya sahabat, sahabat Nabi, waduh, sahabat Allah gitu, atau saudara, atau rekan kerja, dan istilah lain gitu. Mengapa pemilihan diksi yang dipilih Allah ini kata Allah, Bapa dan Anak gitu? Karena di dalam budaya Ibrani, anak itu adalah suatu keberadaan. Anak dan bapa dan anak itu adalah suatu relasi yang sangat unik, sangat dekat, sangat penuh kasih. Ya, istilah anak itu menekankan ada rasa kasih yang besar di dalamnya. Dalam relasi itu ada kedekatan, ada pengenalan yang sempurna, ada komunikasi yang terbuka. Ya, ingat ya tadi kalimat saya tadi ya, Yesus anak Allah itu artinya dia adalah pribadi yang berbeda dari Bapa, tapi dia punya hubungan yang sangat intim dengan sang Bapa. Nah, keintiman hubungan inilah yang diwakili oleh istilah anak. Makanya dipakai istilah anak, itulah. Nah, oke, dasar Alkitabnya Pak, itunya Pak. Oke, Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Perhatikan, Yesus disebut anak tunggal Allah, tetapi ada sambungannya, yaitu yang ada di pangkuan Bapa. Nah, istilah sebenarnya kata Yunani yang dipakai di sini itu tidak langsung harfiah pangkuan ya. Itu harusnya dada atau pelukan. Misalnya di dalam versi King James, dia bilang bahwa yang berada di dadanya Bapa, pelukannya Bapa. Kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang begini, yang erat sekali pada Bapa. Nah, istilah anak Yesus itu anak tunggal Allah yang ada di dada Bapa, artinya waduh ini sangat dekat, sangat disayang itu, sangat erat sekali. Maka istilah anak, mengapa Yesus disebut anak Allah? Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu punya relasi yang begitu dekat dengan Bapa itu. Saya izin kutip kata-kata dari seorang penafsir namanya Leon Morris. Dia bilang begini, dalam kebudayaan Yunani Romawi, berbaring di dada seseorang saat makan adalah posisi kehormatan tertinggi dan menandakan keakraban yang terdalam. Yohanes menggunakan gambaran itu untuk menyatakan anak senantiasa berada dalam posisi keintiman tertinggi dengan Bapa. Jadi dalam budaya Ibrani tidak ada relasi yang begitu dekat dalam relasi Bapa anak. Itulah sebabnya untuk menggambarkan bahwa antara pribadi pertama dan pribadi kedua Tritunggal itu begitu intim, lalu digunakanlah istilah anak. Nah, itu bagus banget Pak. Saya sering kali nonton misalnya kayak penyalipan Yesus gitu ya. Lalu nonton juga Netflix, kalau Anda suka nonton Roman Emperor, nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi cerita-ceritanya ada banyak yang menjadi behind the story ketika penyalipan Yesus, tentang kaisar, kedekatan, pelukan gitu. Tapi pertanyaan saya gini Pak, seintim apa gitu? Seintim apa? Coba kita lihat Yohanes 5:20. Sebab Bapa mengasihi anak dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Saudara lihat, keterangan Bapa mengasihi anak tidak titik di situ. Dia melanjutkan bahwa karena Bapa mengasihi anak, dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Berarti kasih ini bukan hanya emosi, tapi kasih yang membuka diri, kasih yang membagi diri. Itu sama seperti ya mungkin seorang anak, seorang ayah bisa ngomong kepada anaknya, "Nak, Bapak sangat sayang sama kamu." Titik. Tapi bisa juga dibilang, "Nah, Bapak sangat sayang pada kamu. Sekarang mari masuk, lihatlah komputer Bapak, bukalah. Inilah file Bapak, ini yang Bapak rencanakan, ini yang Bapak mau kerjakan. Bapak mau melibatkan kamu di sini, kamu nanti tangani ini." Wah,
Kalau begitu ini bukan hanya sekedar Bapak sayang kamu. Bapak sayang kamu sampai melibatkan kamu di dalam karyanya Bapak. Nah, saking percayanya dan saking sayangnya Bapak itu kepada anak. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Bahwa Allah Bapa begitu mengasihi Yesus dalam istilah anak. Dan dia mempercayakan kepada Yesus suatu pekerjaan besar yang mau dikerjakan dalam dunia ini. Wow. Gitu ya. Dalam sekali nih pemahaman ini Pak. Ini kayak Pak Antonius sama anaknya gitu. Dia nunjukin iPad-nya ini loh. Detailnya kayak begini gitu kira-kira gitu. Okay. Tapi gini Pak. Sebenarnya sejak kapan keintiman semacam itu terjadi? Sejak kekekalan. Wow. Sebelum dunia ada. Ya. Yohanes 17 ayat 24. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya. Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi anak itu bukan status sementara. Anak itu adalah status kekal. Berarti kesimpulannya adalah istilah anak Allah itu menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi kasih yang unik, intim dan kekal kepada Bapa. Kira-kira gitu ya. Jadi pertama-tama Yesus anak Allah itu maksudnya apa? Berarti dia itu Mesias. Oke. Yesus anak Allah itu artinya apa? Artinya dia mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Bapa. Gitu. Oke. Tapi masih ada satu kalimat Pak Ezra yang belum dijelaskan. Yakni gini. Dan dia sehakikat dengan Sang Bapa dalam kealahan. Saya ulang ya. Dan dia sehakikat dengan Sang Bapa dalam kealahan. Ini maksudnya gimana Pak? Oke, begini. Kita perlu melihat beberapa bagiannya. Ada yang aneh. Setiap kali kalau saya mengatakan, saudara-saudara, saya ini anak Tuhan. Ada masalah? Enggak. Ya. Kalau tahu-tahu Simon Petrus bilang, saya ini anak Tuhan. Ada masalah? Enggak ada masalah. Ya. Tahu-tahu Timotius bilang, saya ini anaknya Allah. Ada masalah? Tidak ada. Tapi anehnya kalau Yesus bilang dirinya anak Allah, orang Yahudi naik darah. Orang Yahudi langsung emosi dan mau bunuh dia. Coba kita lihat beberapa data. Yohanes 19 ya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati. Kenapa? Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Karena Yesus anggap diri anak Allah, dia harus mati. Ya. Siapa di sini anak Allah? Harus mati? Kan tidak. Kalau orang lain mengaku diri anak Allah, tidak ada masalah. Anehnya kalau Yesus anggap diri anak Allah, dia harus mati. Iya juga ya. Oke, kita lihat lagi. Markus 14. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Yesus mengiyakan, iya saya anak Allah. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan, dia harus dihukum mati. Jadi saudara, kenapa Yesus harus dihukum mati? Karena dia menganggap bahwa dia adalah anak Allah. Di Alkitab itu banyak orang anak Allah, disebut anak Allah ya. Ya, di Kejadian pasal 6 itu juga ada anak-anak Allah ya. Dan ya raja-raja Israel juga anak Allah. Kita juga yang percaya juga anak Allah. Tapi anehnya kalau yang lain menyebut dirinya anak Allah, tidak ada masalah. Tapi begitu Yesus menyebut diri anak Allah, mereka anggap itu penghujatan. Dan karena itu maka Yesus harus dihukum mati. Nah kalau begitu pertanyaan kita sekarang, kenapa itu? Kenapa dianggap penghujatan? Menghujat
mereka menganggap itu adalah hujatan karena dengan mengatakan dirinya anak Allah, berarti dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Mengklaim dirinya dengan Allah. Gini Pak, itu kan satu diksi kalimat yang berbeda sebetulnya. Tapi apakah maksudnya Yesus adalah anak Allah itu sama dengan Yesus adalah Allah? Oke, sekarang saudara setuju ya bahwa yang harus disembah hanya Allah ya? Ya. Yang bukan Allah nggak boleh disembah ya? Ya. Kalau saudara percaya ini Allah, sembahlah. Tapi kalau tidak percaya ini Allah, jangan sembah. Oke? Ya. Nah, sekarang lihat Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau Anak Allah. kalau anak Allah, Ya. kenapa sembah dia? Kalau mau sembah, kenapa bukan Allah, Allahnya. tapi anak Allah? Ya. Artinya, orang-orang yang menyembah ini, pikiran mereka, anak Allah itu adalah Allah. Makanya mereka sembah. Kalau begitu di sini, anak Allah itu kelihatan dipahami sebagai Allah. Oke, kita lihat ayat lain. Yohanes pasal 5, 17-18. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku, nah, kalau Bapakku berarti aku anaknya kan. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku berarti aku ini anaknya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Nah, ini aneh nih ya. Mengaku diri anak Allah tapi mau dibunuh. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi karena dia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, making himself equal with God. Ini tafsiran Yohanes. Ya, jadi maksudnya begini, Yesus bilang Bapakku, berarti dia menyebut dirinya anak secara implisit. Orang Yahudi mau bunuh dia. Lalu Yohanes kasih keterangan, kenapa orang Yahudi mau bunuh Yesus? Karena waktu Yesus menyatakan Allah adalah Bapaknya, berarti dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Karena itulah, maka itu dianggap sebagai penghujatan. Karena masa engkau hanya manusia saja, engkau anggap diri sama dengan Allah? Ini penghujatan, makanya kamu harus mati. Itulah sebabnya mereka mau bunuh Yesus. Sekarang lihat Yohanes 10. 30-33. Aku dan Bapa adalah satu. Ini ada dua masalah di sini. Pertama, dia menyebut aku dan Bapa lalu adalah satu. Sudah menyebut Allah sebagai Bapa, lalu dia menyetarakan aku dan Bapa seolah-olah setara, adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepadanya, banyak pekerjaan baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan padamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Bagian mana yang mereka anggap menyamakan diri dengan Allah? Bagian di mana Yesus menyebut dirinya anak. Aku dan Bapa. Jadi rupanya mereka menyadari istilah Yesus aku dan Bapa adalah satu. Maka itu bukan hanya satu kesatuan atau satu misi, satu visi, bukan. Satu hakikat. Sama hakikatnya. Esensi gitu Ya, ya. esensinya. Wow. Jadi Yesus adalah anak Allah, artinya Yesus adalah Allah. Ya. Tapi bukankah itu sesuatu yang sedikit nggak masuk akal gitu Pak? Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa gini nih contohnya nih, anak presiden adalah presiden. Anak gubernur adalah gubernur, anak pendeta adalah pendeta, atau anak wali kota adalah wali kota gitu.
Kira-kira gimana? Nggak bisa, karena presiden, gubernur, wali kota, pendeta itu jabatan. Oke. Nah kalau memang dia jabatan, maka tidak bisa anak sama dengan bapak. Ini bicara hakikat. Ya. Ya, sekarang saya nanya balik, Pak Yos ini manusia atau anak manusia? Dua-duanya gitu. Dua-duanya. Nah, kalau Pak Yos bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Wow. Ya. Jadi karena ini sering banget jadi pintu masuk serangan untuk kita berapologia gitu kan Pak, serangan dari luar. Ini luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk insight yang pencerahan yang luar biasa ini. Masih ada satu lagi nih Pak. Jadi sebelum itu, jadi sebenarnya kalau memang Yesus itu adalah anak Allah, itu apa artinya? Kita sebenarnya ada 3 arti. Pertama, itu menunjukkan dia Mesias. Oke. Kedua, menunjukkan dia punya hubungan yang istimewa dengan Bapa. Ya. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa dia punya hakikat yang sama dengan Bapa, yakni Allah. Wah. Itu 3 arti dari istilah anak Allah bagi Yesus. Ini sedalam ini nih kita membahas satu kata anaknya yang tunggal gitu. Tapi ada satu lagi nih Pak. Kita sudah melihat konsep Yesus sebagai anak Allah. Tapi mengapa dia disebut sebagai anak tunggal Allah? Karena pembahasan kita kan sampai di anaknya yang tunggal nih Pak. Kita buka nih Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16. Bukankah pengertian kata tunggal itu adalah satu-satunya dan nggak ada yang lain gitu. Ini menjadi membingungkan karena ternyata di dalam Alkitab sendiri ada banyak orang atau pihak yang disebut sebagai anak Allah. Bukan hanya Yesus. Contohnya bangsa Israel sering disebut sebagai anak Allah. Keluaran 4 ayat 22, Yeremia 31 ayat 9. Kita tayangin dulu satu ya misalnya. Contoh nih boleh dibukakan deh. Keluaran 4 ayat 22 sambil kita baca. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku yang sulung. Itu untuk penyebutan bangsa Israel. Lalu pemimpin-pemimpin Israel juga disebut begitu di 2 Samuel 7 ayat yang ke-14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Disebut lagi juga. Kemudian juga ditujukan kepada malaikat. Boleh tolong dibuka di Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini tafsirnya kan mengarah kepada malaikat. Atau ada juga anak Allah ditujukan kepada orang-orang yang sangat setia dan taat secara umum. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Itu ditujukan kepada orang-orang yang sangat setia dan secara umum gitu. Nah pertanyaannya gini Pak, berarti anak Allah itu ada banyak kan Pak? Jadi harusnya Yesus hanyalah salah satu anak Allah, tetapi mengapa kita bahas di pengakuan iman rasuli ini dikatakan anak tunggal Allah? Spesifiknya penjelasannya gimana Pak? Ya kalau dalam pengertian kita sekarang nih yang namanya tunggal itu berarti tidak ada yang lain ya. Yes. Kalau Pak Antonius punya anak tunggal berarti dia nggak boleh ada adik, nggak boleh ada kakak. Hanya dia toh. Kalau Yesus anak tunggal Allah, mestinya nggak boleh ada anak Allah yang lain dong. Ya. Hanya dia saja. Tapi Pak Yos menunjukkan ada Banyak banyak disebut gitu. di Alkitab. Bahkan ya. kita semua juga yang Anak percaya Allah. Yesus juga anak Ya. Allah. Berarti Allah punya banyak. Anak Allah tuh punya ada banyak. Tapi kenapa Yesus disebut sebagai anak tunggal? Sebenarnya begini, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anak tunggal, itu sebenarnya tidak mewakili pengertian aslinya. Karena dalam bahasa asli itu anak yang diterjemahkan kata tunggal ini adalah monogenes.
Monogenes. Ya, mono itu artinya satu-satunya atau unik atau tunggal. Tapi genes itu menunjuk pada jenisnya atau naturnya. Jadi atau kategorinya. Jadi secara leksikal arti kata itu Yesus itu bukan hanya anak tunggal dalam pengertian hanya dia saja yang anak, yang lain tidak. Tapi maksudnya dia tuh anak tunggal, maksudnya jenis seperti itu hanya satu. Artinya Yesus adalah anak Allah, kita juga anak Allah, iblis juga bisa disebut anak Allah, orang-orang yang taat juga disebut sebagai anak Allah, tapi yang jenis seperti Yesus itu tidak ada, hanya dia. Nah, tadi kan kita lihat Pak ya bahwa anak Allah itu artinya Mesias. Anak Allah itu artinya intim dengan Allah. Anak Allah itu adalah sehakikat dengan Allah. Nah, yang jenis seperti itu tuh hanya Yesus. Ini penting karena nanti orang agama lain akan tanya, "Oh, jadi anak Allah tuh Allah ya?" Ya. Kalau begitu, kau anak Allah, kau Allah juga. Oh, tidak. Walaupun kalau Yesus anak Allah, dia Allah. Kalau saya anak Allah, saya bukan Allah. Kok tidak konsisten? Oh, tidak, karena ini monogenes. Karena Yesus itu adalah keanak-Allahan Yesus itu jenis seperti itu. Ya. Itu hanya dia. Ya, karena secara umum itu kita sering banget kan Pak di ibadah, worship leader atau bahkan pembicara gitu kan. Kita anak Allah gitu. Jadi supaya kita punya dasar yang kuat untuk menjelaskan bahwa ternyata spesifiknya sampai seperti itu. Nah, kalau begitu maksudnya makna Yesus sebagai anak Allah dan makna orang lain sebagai anak Allah itu nggak sama. Ya, nggak sama itu ya. Ya, itu kira-kira begini. Pak Ivan ada ya? Ada, wah, siap. Kalau di belakang. Pak Ivan panggil Pak Hengki, Papa. Ya. Kalau istrinya Pak Ivan panggil Pak Hengki, Sama, Papa juga. Iya. Kalau begitu Pak Ivan dan istrinya sama-sama anak kandungnya Pak Hengki. Enggak juga. Enggak juga. Padahal sama-sama panggil Papa loh. Pada waktu kata Papa digunakan istrinya Pak Ivan, itu maknanya anak kandung itu, bapak kandung itu, Pak Hengki itu bapak kandung. Tapi waktu Pak Ivan panggil Papa, itu maksudnya Papa mertua. Ya kan? Artinya sama, istilahnya sama. Tetapi yang disebut sebagai Papa itu pengertiannya berbeda. Nah, sama juga. Kita anak Allah, Yesus juga anak Allah. Tapi pengertiannya itu tidak sama. Yesus anak Allah itu punya pengertian lain. Saya anak Allah punya pengertian lain. Israel anak Allah punya pengertian lain. Iblis anak Allah juga punya pengertian lain. Tapi yang Yesus itu dalam jenis itu, itu hanya satu-satunya. Makanya disebut anaknya yang tunggal. Wow, ini sat-set langsung nyambung ke situ ya, cocok ini. Gampang banget untuk di ngeh gitu. Sama-sama katakan ngeh. Nah, cuman gini, ada ayatnya nggak Pak? Gitu. Oke, Yohanes 20 ayat 17. Ini waktu Yesus sudah bangkit ya. Terus ketemu Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena mau datang pegang Yesus. Lalu Yesus yang sabar dulu, tahan dulu ya. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kan kalau mau sederhana kan sekarang aku harus pergi kepada Bapak kita. Kan selesai kan? Iya. Bikin panjang aja. Ya, kenapa harus Bapakku dan Bapakmu? Ya. Nah, artinya adalah kalau memang pengertiannya relasi antara Bapa dengan Yesus, relasi antara Allah Bapa dengan Maria Magdalena, kalau sama, ya cukup saja bilang Bapak kita. Tapi kenapa Bapakku dan Bapakmu? Artinya dia itu Bapakmu, dia juga Bapakku, tapi relasi kita berbeda. Waktu dia kamu panggil Bapak itu lain pengertiannya. Waktu saya panggil dia Bapak itu beda relasinya. Pengertiannya beda gitu. Gitu ya. Makanya waktu saya mulai tadi kan please fasten your seat belt kan saudara. Jadi benar kita harus pelan-pelan karena semuanya nyambung. Kalau begitu apa bedanya Pak? Mungkin ambil contoh aja nih. Apa bedanya kita orang percaya disebut sebagai anak Allah dan Yesus disebut juga sebagai anak Allah. Apa bedanya? Kalau Yesus kan tadi sudah kita jelaskan ya. Yesus anak Allah artinya dia Mesias.
Tapi kalau Pak Antonius disebut anak Allah kan bukan Mesias. Oh. Ya kan? Ya. Kalau Yesus anak Allah artinya punya hubungan intim sekali dengan Bapa. Maka Pak Yos dengan disebut anak Allah keintimannya tidak sama dengan Bapa. Pasti. Keintiman itu antara Yesus dan Bapa itu dari kekekalan. Kita tidak. Lalu yang ketiga, bahwa Yesus adalah anak Allah artinya sehakikat dengan Allah berarti dia Allah. Tapi Bapa di belakang sana anak Allah bukan berarti dia Allah. Kalau begitu pengertiannya beda. Dan kalau Yesus itu anaknya yang sejati, sehakikat dengan dia. Sementara kita itu adalah anak-anak adopsi. Nah ini menarik ini. Karena sering banget rame ini tentang kata ini nih. Kita anak adopsi. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya karena kita asli bukan anak Allah. Karena kita lahir semua sudah orang berdosa, kita aslinya tuh anaknya iblis. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Kamu mau berdosa kan? Nah kalau begitu itu keinginan bapakmu. Maka semua kita ini adalah anak iblis. Coba bandingkan dengan 1 Yohanes 3:12. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Ya berarti kita ini secara rohani adalah anak iblis. Tapi sejak kita terima Yesus dan percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sejak kapan? Sejak menerimanya. Menerima siapa? Yesus. Yaitu yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya Yesus baru disebut anak Allah. Yang belum percaya Yesus, anak iblis. Rajin gereja tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, anak iblis. Ya. Dia jadi singer, jadi pemain musik, jadi WL, jadi penerima tamu. Tapi tidak percaya Yesus. Kita datang gereja yang WL-nya anak iblis. Yang nyambut tamu anak iblis. Kalau ternyata yang berkhotbah juga tidak sungguh percaya Yesus. Kita datang gereja mendengar seorang anak iblis berkhotbah itu. Dan hari-hari ini banyak ya. Banyak itu, ya banyak iblis. Tapi kan dia nggak model kayak iblis. Iya kan dia sedang menyamar. Dia kan sedang menyamar. Nah, tapi waktu kita percaya Yesus, maka kita menjadi anak Allah. Tapi kan kita bukan anak dari awal. Kita diterima. Oke, lihat Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Lihat bahasa Inggrisnya, King James. Adoption of son. Jelas banget ya sebetulnya memang. Alkitab terjemahan lama. Kita beroleh hak anak angkat. Jadi kita nih jangan sombong, kita nih cuma anak adopsi. Pungut. Anak angkat, ya anak pungut. Kalau Tuhan tidak pungut kita, ya kita ini adalah anaknya yang satu itu, ya dan akan binasa bersama dia. Tapi karena kamu sudah anak angkatnya Tuhan, Tuhan sayang kamu sedemikian rupa, kamu beribadah kepada bapakmu yang baru, meninggalkan bapakmu yang lama. Jangan pikir bapakmu yang lama akan membiarkan kamu hidup tenang. Dia pasti serang kamu, dia pasti serbu kamu. Makanya kenapa kamu setelah ikut Yesus kok hidupmu tambah susah ya? Kenapa hidupku tambah rusak ya? Dulu belum percaya Yesus aman-aman. Itu karena bapakmu yang lama menyerang kamu. Nggak terima. Ya nggak terima. Tapi karena bapakmu yang lama menyerang kamu dengan bikin hidupmu kocar-kacir, itu tanda bahwa kamu betul-betul sudah anak bapakmu yang baru. Yeah. Tapi kalau kamu bilang, saya Kristen tapi kok kayaknya setan nggak pernah serang-serang dia ya. Jangan-jangan memang masih anaknya. Jangan masih anaknya. Ya, jadi justru di balik serangan yang hebat kepada kita, sebenarnya itu menetapkan identitas kita.
bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak. Nah inilah bedanya. Berarti saya memang anak Allah, Yesus anak Allah, tapi saya bukan anak sungguh-sungguh. Saya anak adopsi karena kasih karunia. Tapi Yesus anak yang sejati dengan 3 pengertian tadi. Dia Mesias, dia intim dengan Bapa, dan dia sehakikat dengan Bapa, yakni dia adalah Allah. Wow. Itu pengertiannya. Tuntas, tas. Hanya satu kalimat, anaknya yang tunggal. Tapi ternyata sedalam itu gitu ya Pak. Kita berikan tepuk tangan buat penjelasan Pak Ezra yang luar biasa.